melaksanakan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Shalom, apa kabar adik-adik? Baik, Yeay, sekarang kita mau mulai ibadah. Yes. Siapkan hati kita adik-adik, sebelumnya Kak Dian akan memimpin kita dalam berdoa. Oke, mari kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas hari ini Engkau telah memberkati kami, memberikan kami nafas kehidupan ya Bapa. Sekarang kami mau ibadah, Kau berkati hati kami supaya kami bisa fokus mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Yuk bangkit berdiri adik-adik. Nyanyi sama-sama ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan.
Udah capek belum adik-adik? Belum dong, kayaknya belum ya. Belum Kak. Masih semangat dong ya. Masih semangat, tapi sekarang tiba saatnya. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan hati kita ya adik-adik. Yuk kita nyanyiin lagu ini sama-sama. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yuk nyanyiin lagu ini sama-sama adik-adik. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu,
Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami. Sekarang tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kemurahan Tuhan sampai kita masih ada sampai hari ini, diberikan tubuh yang sehat, diberikan tubuh yang kuat untuk memuji nama Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah tentang kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan itu seperti apa ya kira-kira? Apakah lemah lembut itu berarti kita lemah? Ternyata enggak adik-adik. Orang yang lemah lembut itu bukan berarti dia orang yang lemah. Tetapi justru orang yang lemah lembut itu mempunyai kekuatan dan kelebihan, tetapi dia bisa mempergunakan kekuatannya itu dengan bijak dan benar. Nah, ada beberapa arti lemah lembut yang Kak Yetni mau sampaikan pada hari ini. Yang pertama, lemah lembut itu berarti sikap yang mau tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa lihat contohnya dari kisahnya Petrus. Nah, waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus naik ke atas perahunya Simon Petrus. Simon Petrus tuh lagi sedih, lagi bingung karena semalaman Rasul Petrus sudah mencari ikan, tetapi nggak ketemu ikannya adik-adik. Semalaman tuh dia sudah setengah mati mencari ikan, menjala ikan, tetapi hasilnya nihil, hasilnya nggak ada. Dia sampai bingung, dia sampai sedih, sampai akhirnya Tuhan Yesus naik ke atas perahunya Simon Petrus. Nah, yang perlu adik-adik ketahui, biasanya para nelayan itu mencari ikan pada malam hari adik-adik. Karena biasanya mereka akan lebih mendapatkan banyak ikan ketika mereka menjala ikan pada malam hari ketimbang siang hari. Tetapi pada siang hari itu, Yesus naik ke atas perahunya Simon Petrus dan menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jalannya mencari ikan adik-adik. Kemudian Petrus bilang seperti ini kepada Yesus, "Tuhan, tahu nggak Tuhan, sepanjang malam tuh kami sudah berusaha untuk mencari ikan, tetapi kami nggak mendapatkan apa-apa Tuhan. Tetapi ya udah deh, karena Tuhan yang suruh, ya udah deh, aku akan mengikut apa yang Tuhan suruh." Petrus percaya kepada Yesus. Petrus punya roh yang lemah lembut, sehingga dia mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Dan tahu nggak adik-adik, karena Petrus punya roh yang lemah lembut, dia tunduk kepada Tuhan, akhirnya dia mendapatkan ikan yang banyak. Nah, pengertian lemah lembut yang kedua adalah sikap yang mau dibentuk dan diajar adik-adik. Contohnya kita bisa lihat dari kehidupan Raja Daud. Pada waktu itu, Raja Daud melakukan kesalahan yang sangat besar. Sampai akhirnya Tuhan mengutus satu orang nabinya untuk menegur Raja Daud. Apa yang terjadi? Setelah Daud ini ditegur oleh nabi tersebut, nama nabinya adalah Nabi Nathan. Raja Daud ini tidak mengeraskan hatinya adik-adik, tetapi dia menerima dengan lemah lembut setiap teguran yang diberikan kepadanya. Nah, kita bisa lihat ya, Raja Daud walaupun dia adalah seorang raja, dia punya kekuasaan, tetapi dia punya hati yang mau dibentuk dan diajar. Terus, pengertian lemah lembut yang ketiga adalah mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Nah, ini kadang-kadang kita susah lakuin ya adik-adik ya. Kalau misalkan nih ada orang yang memberikan pendapat, terkadang
kita menganggap remeh pendapat tersebut adik-adik. Nah, itu tidak menunjukkan bahwa kita mempunyai roh yang lemah lembut. Tetapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan punya roh yang lemah lembut, kita pasti mau mendengarkan pendapat orang lain. Kita pasti mau menghargai pendapat orang lain. Salah satu contoh tokoh di dalam Alkitab yang menunjukkan roh yang lemah lembut adalah Musa adik-adik. Pada waktu itu Musa ditunjuk oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada orang-orang Israel. Nah, waktu itu tuh Musa bukan hanya memimpin 1 orang atau 5 orang atau 10 orang atau 100 orang, tetapi Musa memimpin banyak sekali orang. Nah, orang-orang yang dipimpin oleh Musa itu suka menggerutu, suka mengeluh, suka ngomel-ngomel sama Musa. Tetapi Musa ini punya roh yang lemah lembut. Dia tetap sabar mendengarkan setiap keluhan dari orang yang dipimpinnya. Dia hanya menyerahkan seluruh kehidupannya oleh Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang lemah lembut. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab bahwa Musa adalah orang yang paling lemah lembut, karena dia menyerahkan seluruh hatinya kepada Tuhan. Nah, belajar dari tokoh Petrus, Daud, dan Musa, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memiliki roh yang lemah lembut. Ketika kita mempunyai roh yang lemah lembut, kita menjadi orang yang tunduk kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua, kepada guru-guru sekolah minggu, kepada guru-guru di sekolah. Dengan kita menjadi orang yang punya roh lemah lembut, kita juga bisa menghargai pendapat dari teman kita. Kita juga bisa menghargai pendapat dari orang-orang di sekitar kita, siapapun dia. Dan ketika kita mempunyai roh yang lemah lembut, kita juga menjadi anak yang mudah dibentuk dan diajar adik-adik. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya sikap lemah lembut. Di akhir firman Tuhan pada hari ini, Kak Yetmi akan memberikan 1 ayat hafalan yang terambil dari Matius 5 ayat 5 yang berbunyi seperti berikut. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Oke, baik adik-adik, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang punya roh yang lemah lembut, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang tunduk kepadamu, mudah dibentuk dan diajar, dan bisa menghargai setiap pendapat orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik, masukkan dalam amplop atau celengan, dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya putramu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan dimuliakan Bapamu yang di surga.
itu dia adik-adik firman Tuhan hari ini. Pasti diberkati kan adik-adik? Pasti dong. Iya dong. Amin. Nah adik-adik kakak mau ngingetin jangan lupa kumpulin ayat hafalan ke guru kelas masing-masing via grup WA. Bener gak kak? Benar banget. Terus selanjutnya apa kak? Ya kita mau ngucapin Happy birthday buat adik-adik yang berulang tahun. seminggu ke depan. Kiranya semakin menjadi berkat. Makin pintar apa? Sekolahnya. Terus apa lagi kak? Pintar di rumah juga Iya pokoknya. dong. Semuanya deh ya yang terbaik. Yeay. Yeay. Terus jangan lupa kita juga mau Ingetin adik-adik tetap jaga protokol kesehatan. Dengan Dengan cara cara apa kak? Mencuci tangan. atau menggunakan hand sanitizer. Iya. Terus Memakai masker. atau face shield. Dan tetap jaga jarak. Iya, menjaga jarak. Mm-mm. Nah, adik-adik ibadah habis sampai di sini dulu ya. Yuk kita nyanyi sama-sama.